Oke guys, kembali lagi di channel Boxing D. Setelah di video sebelumnya kita membahas seluruh alur cerita film Kuntilanak 2018, maka di video ini kita akan membahas seluruh alur cerita film horor Indonesia yang rilis tahun 2012 yang berjudul Nenek Gayung. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dengan begitu, kalian telah membantu saya mengembangkan channel yang sederhana ini menjadi channel yang luar biasa. Siapkan diri Anda dan selamat menonton. Jangan lupa pasang earphone dan monggo. Scene diawali seorang kakek yang menangisi mayat istrinya bernama Mak Siro ketika akan memandikan sang istri. Tiba-tiba kakek itu meninggal dan film pun dimulai. Scene berpindah ke tukang ojek bernama Ujang yang menemukan wanita berpakaian merah. Ia mengantarkan wanita itu. Sesampainya di tujuan, wanita itu mengambil gayung dan tikar dengan alasan untuk memandikan Ujang. Seketika itu, wanita itu berubah menjadi nenek gayung. Ujang pun dimandikan layaknya mayat. Scene berpindah ke tiga laki-laki yang berprofesi sebagai ojek sepeda yang kebingungan karena tidak ada penumpang. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Di tengah jalan, Usep memikirkan istrinya di rumah hingga ia hampir menabrak kucing. Tiba-tiba nenek gayung menumpang di sepedanya, meminta Usep memandikannya. Usep pun meninggalkannya. 7 hari kemudian, Usep dikabarkan meninggal. Setelah kejadian itu, Abbas yang mendengar kabar itu dikagetkan seorang nenek membawa gayung yang ternyata ingin meminta air. Buta dalam perjalanan mengantar burger menyelamatkan nenek gayung yang akan ditabrak mobil. Ia ditelepon Abbas bahwa pelanggannya komplain. Ketika membalikkan badan, ternyata nenek itu sudah hilang. Sesampainya di tempat pelanggannya, alamat yang diberikan ternyata merupakan nomor plat mobil, bukan nomor rumah. Mobil itu goyang dan kalian sudah pasti tahu dong apa maknanya. Tiba-tiba di dalam mobil ada pacar Duta. Ia mengancam putus dan mengenalkan pacar barunya. Yang tak terduga, pacar barunya itu gagap. Duta yang bersedih didatangi perempuan Banci mengajaknya mojok. Karena Duta tidak mau, Banci itu menodongkan pisau. Duta malah meminta Banci itu menusuknya karena ia ingin mati. Banci itu kabur dan ketakutan sendiri. Di tengah jalan, Duta membuang cincin yang akan diberikan kepada pacarnya. Duta berniat bunuh diri, tetapi dicegah oleh Dewi. Ia mengatakan masih banyak perempuan di dunia ini. Dewi menawarkan dirinya kepada Duta untuk jadi pacarnya, dengan syarat harus menjemputnya setiap malam di jembatan itu. Tiba-tiba Dewi berubah menjadi nenek gayung. Di rumah, Duta menceritakan pengalamannya kepada Abbas. Di malam berikutnya, Duta menjemput Dewi di jembatan sesuai janji. Duta dan Dewi pun berkencan malam itu. Scene berpindah ke ibu Duta yang mengantarkan makanan ke rumah Duta. Di dalam rumah, ia melihat Abbas yang menyempurnakan resleting celana boim. Namun, ibu Duta mengiranya melakukan aneh-aneh. Di halaman samping, Duta membakar semua kenangannya bersama mantan pacarnya. Dikagetkan ibunya. Duta dimarahi karena diduga ikutan aneh-aneh bersama Abbas dan Boim. Seperti biasa, Duta menjemput Dewi di jembatan. Tiba-tiba Dewi meminta dimandikan oleh Duta. Mereka pergi ke suatu gubuk. Dewi menyiapkan peralatannya, kemudian berbah. Namun Duta ditelepon sama mamanya. Ia dimarahi dan dikhawatirkan pacaran dengan cowok. Ketika Duta akan memberikan teleponnya kepada Dewi, ternyata Dewi sudah menghilang. Duta mencari Dewi. Tiba-tiba Dewi sudah muncul di belakang Duta. Duta meminta izin kepada Dewi untuk pulang sekaligus mengajaknya. Namun Dewi menolak dengan alasan belum waktunya.
Setibanya di rumah, Duta dipaksa mamanya kontrol ke psikiater. Lalu datanglah pengamen. Mereka pun berjoget. Karena mamanya lengah, Duta masuk ke rumahnya. Malam harinya, Nenek Gayung masuk ke kamar Duta. Ketika membuka mata, tiba-tiba berubah menjadi Dewi yang siap memandikan Duta. Ketika gayung dituangkan, hari sudah siap. Ternyata yang menuangkan air adalah Abbas. Sehabis mandi, Duta menunjukkan luka di punggungnya. Boim mengatakan luka itu sama seperti luka Ujang sebelum meninggal. Abbas memperingatkan bahwa setelah 7 hari Duta akan mati dan mengajak Duta ke dukun sebagai solusinya. Mereka pun pergi ke dukun. Keris dukun itu patah dan menerawang Duta sedang dikejar Nenek Gayung. Untuk lepas dari pengaruhnya, Duta harus menemukan makam Nenek Gayung, kemudian memandikan jasadnya. Karena sewaktu meninggal belum sempat dimandikan, dukun itu memberikan obat untuk gatal-gatal Duta. Sampai di rumah, Abbas dan Boim mengobati Duta. Namun, Mama Duta memasuki kamar dan mengira mereka melakukan aneh-aneh. Duta menunjukkan luka di punggungnya. Mama Duta memaksa Duta untuk menikah. Datanglah pengamen yang waktu itu ternyata lagunya menghina, sehingga mereka tidak menghiraukannya. Abbas yang menjaga kedainya mencium bau bangkai. Ia bertemu dengan Dewi. Dewi memesan burger dan tiba-tiba menghilang. Tak lama, Dewi muncul lagi. Namun yang dilihat Boim adalah Nenek Gayung. Di rumah, Duta dikenalkan dengan cewek pilihan mamanya. Boim dan Abbas yang tidur di rumah teman ceweknya diganggu Nenek Gayung. Mereka lari ke dapur. Ketika akan ke kamar lagi, Nenek Gayung berubah menjadi Dewi dan menanyakan keberadaan Duta. Ketika membuka pintu, tiba-tiba cewek yang dijanjikan Mama Duta adalah Pamela, mantan pacar Duta. Duta yang berusaha kabur dihalangi Pamela. Tiba-tiba Dewi datang. Di luar rumah, Abbas dan kawan-kawan mengabarkan bahwa Duta pacaran dengan setan. Setelah dicek ke kamar, ternyata Duta sudah dibawa Dewi. Dewi dan Duta pergi ke kuburan. Di gubuk yang kemarin Duta memandikan Dewi. Tepat saat itu, Abbas CS datang dan mencegah Duta. Mereka mengatakan bahwa Dewi adalah Nenek Gayung, tetapi Duta tidak percaya. Dewi memeluk Duta, dan seketika itu Dewi berubah menjadi Nenek Gayung. Mereka lari hingga Boim tertinggal. Mereka pun memutuskan menggali makam Nenek Gayung dan memandikan jasadnya. Di ending, Abbas, Duta, dan Boim dimintai tolong kakek Cangkul untuk menggali tanah untuknya. Film pun berakhir. Oke, sampai di sini seluruh alur cerita Nenek Gayung. Menurut saya, film ini kurang menarik dan jujur saja alur ceritanya seperti FTV, namun cocok buat hiburan semata. Dari saya beri nilai 5,7 untuk ceritanya dan 4,3 untuk kehororannya. Terima kasih telah menonton. Nikmati video dari channel Boxing D dan see you next video.